Selamat siang, selamat datang. Saya Puji Aurelia, kembali lagi dalam program 360 Derajat Jurnalis Nuansa. Pendidikan merupakan usaha untuk mempersiapkan generasi bangsa melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan juga pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Mengenai topik yang akan kita bahas kali ini, kami datangkan sosok yang sangat luar biasa dan juga sangat berpengaruh dalam dunia kemahasiswaan, terutama dalam ranah pendidikan, yaitu Kak Dea Suwandi Putri, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nusa Putra. Selamat siang Kak Dea. Siang juga. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi kali ini. Bagaimana nih kabarnya Kak Dea hari ini? Alhamdulillah baik ya, terutama hari ini dengan cuaca yang memang sangat cerah dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, kita langsung aja ya Kak. Oke. Menurut Kakak, apa sih pentingnya pendidikan untuk kehidupan di masa yang akan datang? Pendidikan itu tidak hanya tentang akademik saja, tetapi tentang perkembangan pribadi secara menyeluruh gitu. Melalui proses pendidikan, seorang dapat memperoleh pemahaman-pemahaman tentang nilai-nilai, etika, dan juga moralitas yang memang penting dalam kehidupan. Pendidikan ini juga membantu individu untuk membangun kemandirian dan juga kepercayaan diri. Melalui proses pendidikan, seseorang dapat memperoleh keterampilan kritis, berpikir logis, dan juga mengatasi tantangan. Dan hal ini menjadi fondasi yang kuat untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan yang baik, dan juga menghadapi masalah dengan percaya diri. Dan pendidikan ini memainkan peran penting dalam kehidupan individu dan juga masyarakat. Hal ini berpengaruh untuk kita untuk mengetahui keterampilan kritis, pengetahuan, dan juga peluang untuk sukses di masa yang akan datang. Lalu bagaimana dengan infrastruktur di Universitas Nusa Putra sendiri? Apakah sudah cukup memadai atau masih ada kurang seperti itu? Untuk infrastruktur pendidikan di Universitas Nusa Putra ini sangat baik, dan juga sarana dan prasarananya yang memang memadai seperti akses teknologi internetnya, ruang lingkup yang inklusif bagi mahasiswa, dan juga fasilitas penunjang lainnya seperti kantin, ruang kelas, dan juga ruang-ruang pertemuan seperti smart class yang memang memadai seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Proses pendidikan yang baik itu seperti apa sih Kak menurut Kak Dea? Proses pendidikan yang baik itu di mana seorang mampu beradaptasi dan bisa memperhitungkan perkembangan diri pribadinya sendiri gitu. Dan melalui proses pendidikan sendiri itu kita harus bisa menginspirasi minat belajar kita. Harus bisa menginspirasi minat belajar kita, mengaktifkan pola pemikiran kritis kita, dan kita harus bisa mempersiapkan keberhasilan di masa yang akan datang seperti itu. Baik. Lalu bagaimana sih caranya untuk mengembangkan proses dan kualitas pendidikan di Indonesia agar semakin baik tentunya? Agar semakin baik ya? Ya. Proses pendidikan di Indonesia ini sama seperti tadi, masih menghadapi tantangan dan juga membutuhkan peningkatan. Proses pendidikan di Indonesia ini telah mengalami kemajuan dalam beberapa aspek. Yang pertama, kemajuan dalam akses pendidikan sekolah dasar. Yang kedua, meningkatkan angka partisipasi sekolah. Namun ada beberapa isu yang memang harus diatasi untuk mencapai standar pendidikan yang lebih baik seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Seperti yang kita lihat gitu Kak, masih banyak sekali orang tua yang terkadang menganggap pendidikan itu tidak terlalu penting. Makanya anak-anaknya itu mereka itu memutuskan untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya. Bagaimana nih tanggapan dan solusi dari Kak Dea agar orang tua anak tersebut tidak memiliki pikiran seperti itu? Hal ini saya pernah observasi sendiri ya terhadap isu seperti ini.
tidak ada orang tua yang memang tidak mau anaknya bersekolah atau berpendidikan, karena yang tadi itu pendidikan itu berperan penting dalam kehidupan kita sebagai apa ya, diri sendiri gitu, sebagai perkembangan untuk diri pribadi. Dan pendidikan itu adalah proses pendewasaan seseorang, mungkin seperti itu. Jadi misalnya nih masih ada kan mungkin di beberapa daerah di pelosok seperti itu, kayak masih berpikiran ngapain melanjutkan pendidikan jauh-jauh. Nah seperti itu. Nah untuk menghilangkan pikiran seperti itu tuh harus seperti apa sih kira-kira? Mungkin untuk menghilangkan pikiran seperti itu, karena kan memang tadi itu kan orang tua itu tidak ada orang tua yang memang tidak mau anaknya berpendidikan. Pasti orang tua itu ingin anaknya bersekolah, tetapi ada hal yang memang menjadi kendala mungkin dari segi ekonomi seperti itu. Baik. Untuk yang terakhir nih Kak, apa nih pesan Kakak terhadap mahasiswa Universitas Nusa Putra yang sedang menempuh pendidikan, apalagi mungkin yang sudah semester akhir ya, supaya tidak menyerah untuk menyelesaikan pendidikannya? Mungkin untuk mahasiswa-mahasiswi yang memang sedang menempuh puncak-puncak terakhir gitu ya. Betul. Untuk abang-abang dan teteh-teteh, mungkin pesan dari saya tetap semangat, jangan lupa ingat tujuan awal kalian, mungkin seperti itu. Satu lagi deh Kak, mungkin kan menempuh bangku pendidikan itu kadang terasa jenuh, kadang merasa membosankan, kadang juga males banget. Nah ada gak nih tips dan trik dari Kak Dea selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempertahankan semangat belajar dalam diri kita sendiri gitu? Kalau pribadi dia sendiri sih, untuk meningkatkan pembelajaran itu perlu adanya tantangan. Jika memang tidak ada tantangan atau tujuan, itu rasanya hampa gitu. Jadi intinya harus ada tantangan. Mungkin ya. Baik, mungkin kita sudah sampai di penghujung waktu. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Kak Dea telah menyempatkan hadir dalam diskusi kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan yang lain dengan topik yang berbeda. Baik, kesimpulan dari diskusi kita kali ini bersama Kak Dea yaitu pendidikan bukanlah mengenai akademik saja, tetapi juga tentang perkembangan pribadi secara menyeluruh. Lalu juga ada beberapa tips dan trik dari Kak Dea untuk mempertahankan semangat belajar nih. Salah satunya dengan menciptakan tantangan dalam proses pendidikan itu sendiri. Baik, saya Fuji Aurelia pamit undur diri dalam diskusi kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan 360 derajat Jurnalis Nuansa.